Itu bagus sekali, artinya respon dari DPR ada respon baik dan respon positif. Betul Pak, jangan pilih kasih, semua dipanggil, diberikan keterangan, dimintai keterangan yang sama, tidak ada perbedaan. Dalam keadaan sakit itu, bapaknya malah menyuruh Nizam ini berburu. Masih menjadi perdebatan panas, seperti apa kepastian nasib hukum TR dalam kasus memilukan berpulangnya sang anak tiri, yakni almarhum Nizam Shafei. Diketahui, pekan lepas Polres Sukabumi telah resmi menaikkan status laporan ke tahap penyidikan serta menetapkan TR sebagai tersangka. Akan tetapi, hal tersebut nyatanya bukanlah akhir dari perjuangan pihak keluarga, khususnya pihak ibu kandung almarhum Nizam. Ya, merasa ancaman hukuman belum maksimal, Lisnawati selaku ibu kandung, serta tim kuasa hukum lantas melanjutkan perjuangan. Apalagi, hal yang sama senada sempat disuarakan pula oleh Habibur Rahman, selaku Ketua Komisi 3, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku. Dugaan ancaman yang disampaikan oleh pihak Polres Sukabumi, yaitu ancaman hukumannya 5 tahun karena memang pasal yang diterapkan sementara ini, dugaan pasal 80 ayat 1 dan 2, memang ancaman hukuman itu 5 tahun. Tetapi menurut saya bahwa harusnya pihak penyidik ini harus betul-betul mempertajam atau mengumpulkan bukti-bukti lebih kuat sehingga pasal yang diterapkan itu betul-betul pasal 76C Junto 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak kecil ini atau bocah ini meninggal dunia, ada nyawa yang hilang. Tapi saya pikir kami coba untuk percayakan kepada pihak penyidik Polres Sukabumi untuk mereka melakukan pencarian lagi untuk bukti-bukti yang lebih kuat sehingga betul-betul pasal yang dijerat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku ini. Tentunya ini masih ingat otomatis dalam tindak pidana ada asas yang menyatakan bahwa praduga tak bersalah atau otomatis disampaikan di sini bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana diduga maka dia wajib penyidik harus mengedepankan presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Jadi saya pikir ini penyidik Polres Sukabumi masih terus mendalami. Sehingga ketika bukti-bukti sudah kuat, maka mereka akan menerapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Gigi upaya pihak ibu kandung almarhum Nizam mengais keadilan sontak memancing dukungan yang deras berdatangan. Bahkan pada hari Senin, 2 Maret 2026 kemarin, Lisnawati bersama tim kuasa hukum yang dikepalai Advokat Krishna Murti telah dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengikuti rapat dengar pendapat alias audiensi. Tentu masih segar di memori bahwa sebelumnya, pihak Lisnawati juga berhasil menggait lembaga negara seperti LPSK dan KPAI dalam perjuangan mereka. Lantas, apa sebenarnya yang diharapkan sama pihak Lisnawati? Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kami memohon dan sungguh-sungguh kepada Komisi 3 DPR RI, 1. Mengawal secara aktif proses penyidikan agar tidak berhenti pada pelaku langsung. Kedua, mengawasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak
secara menyeluruh termasuk aspek pembiaran, memastikan konstruksi pertanggungjawaban pidana termasuk dolus eventualis diuji secara profesional dan objektif. 4. Menjamin proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menyiasatkan impunitas. Jika laporan sudah sejak 2024 dan anak itu tetap terlindungi, maka yang harus diuji hari ini bukan hanya pelaku kekerasannya, tapi keberanian negara dalam melindungi anaknya sendiri. Itu bagus sekali, artinya respon dari DPR ada respon baik dan respon positif, termasuk tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh ibu kandungnya dan upaya kita semua yang dilakukan selama ini kita sampaikan walaupun itu lewat media sosial, lewat beberapa teman-teman media, berarti ada respon yang baik, respon positif di sini. Karena apa? Itu kan salah satu upaya, salah satu untuk penegakan hukum di Indonesia, sehingga DPR di sini mengambil langkah itu, dan itu sangat membantu. Menariknya, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan pihak Lisnawati tampak sampai pula ke telinga pihak Anwar, sang mantan suami. Dengan hati yang berat, Anwar pun dipaksa mendengar setiap patah kata yang disampaikan pihak Lisnawati, di mana beberapa pengakuan mereka diarahkan langsung ke arah Anwar. Merasa tersubut keadaan, pihak Anwar pun buka suara melalui Dedi Sepiadi, sang kuasa hukum. Dengan nada tegas, Dedi pun memberikan tanggapan menohok. Saya sebagai kuasa hukum, ya memintalah DPR itu kan bukan milik perorangan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap juga DPR mengundang Pak Anwar dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah ini bisa diundang juga untuk didengar juga, jangan dari satu pihak lah gitu. Ya, dari kami juga harus didengar apa yang terjadi sebelumnya kan gitu, rumah tangga dengan mantan istrinya. Ya, saya memohon juga kepada DPR seperti itu, Pak. Betul, Pak, jangan pilih kasih, semua dipanggil, diberikan keterangan, dimintai keterangan yang sama, tidak ada perbedaan. Karena kayak kami juga kaget sampai ada RDP dengan pendapat, kok sampai seperti itu, ya. Jadi saya masih percaya kepada anggota DPR dalam posisi ini juga dia harus netral, memberikan saran, masukan terhadap kepolisian. Jangan polisi nanti ditekan-tekan, nggak boleh. Penyidik nggak boleh tekan-tekan, harus independen. Emang merasa polisi tidak tertekan dengan dipanggil oleh DPR itu kan juga nggak ada tekan, nggak boleh. Negara kita negara hukum, berikanlah penyidik ini kebebasan untuk menyelidiki perkara ini sampai tuntas. Kalaupun ada hal yang perkara baru, ya nanti kita lihat. Saya ingin perkara ini satu-satu selesai, Mbak. Ini aja belum selesai, Mbak. Masih penyelidikan masih berlanjut, nih, Pak. Berbanding terbalik dengan reaksi tegas pihak Anwar, hasil rapat dengar pendapat Lisnawati dengan Komisi 3 DPR RI justru disambut baik oleh Achong Latif selaku kuasa hukum TR. Bukan tanpa alasan, mengingat pihak TR memang terus bersikeras bahwa pihak kepolisian baiknya meneliti dan menelisik lebih detail soal dugaan keterlibatan Anwar dalam kisah pilu berpulangnya Nizam. Kepada awak media, Achong Latif bahkan menguak sederet fakta baru tentang dugaan perilaku kasar Anwar. Lantas mungkinkah ucapan Achong Latif masuk ke dalam sangkaan ibu kandung? Serta bagaimanakah pula penjelasan Achong Latif soal pengakuan TR? Jadi begini, saat Nizam ini sakit di pesantren, itu kan ibu tirinya minta bapak kandungnya ini untuk segera menjemput, hayu jemput gitu. Dan itu ibu tiri yang ngajak itu. Dan itu memang diobati. Ke apotek ibunya beli obat, ibu tirinya. Bahkan
ke dokter puskesmas kalau nggak salah ya, itu dilakukan oleh ibu tirinya ini gitu. Dalam kondisi sakit itu memang sakit kok. Cuman dalam kondisi sakit ini ada yang dilakukan, diduga bapaknya ini melakukan kekerasan terhadap Nizam ini. Dalam keadaan sakit itu, bapaknya malah menyuruh Nizam ini berburu. Di situ ibunya melarang. Ini lagi sakit, kok malah suruh berburu? Suruh bawa senapan angin, cari burung di hutan gitu loh. Ibu tirinya malah terkesan marah kepada Anwar ini, terhadap bapaknya ini. Susul itu anak, kamu suruh anak sakit, suruh gitu. Itu kan dalam kondisi sakit yang sedang punya penyakit itu. Dugaan perilaku kasar Anwar nyatanya tidak berhenti sampai di situ saja. Menurut Acong Latif, dugaan perilaku kurang baik itu berlanjut usai almarhum Nizam selesai menjalankan tugas berburu yang diberikan oleh Acong Latif. Acong Latif bercerita, kalau tak berselang lama, Nizam diduga mendapat perlakuan kasar. Dan perlakuan itu terus berlanjut sampai akhirnya TR meminta Anwar untuk menghentikannya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar Kak. Terus setelah berburu itu, karena dia dalam kondisi sakit mungkin ya, Nizam ini bermain. Mungkin dengan teman-temannya, namanya anak kecil, pengen bermain. Kan begitu kan, tidak peduli kadang ke badannya atau ke tubuhnya, namanya juga masih anak kecil gitu kan. Tapi gara-gara bermain bapaknya di sini marah, bahkan menurut keterangan klien kami di sini, ada kekerasan terhadap Nizam. Entah dipukul, entah apa itu, bapaknya kepada Nizam ini di kamar mandi. Dan ibu tirinya ini yang melarang. Ibu tirinya melarang. Itu kan dalam keadaan sakit. Sungguh banyak cerita yang dibagikan Acong Latif terkait pengakuan-pengakuan mengejutkan TR soal dugaan perilaku tidak pantas Anwar terhadap almarhum Nizam. Dalam kesempatan yang sama, Acong Latif pun menjelaskan kalau Anwar seakan tak sepenuh hati merawat almarhum Nizam ketika jatuh sakit. Dalam perjalanan membawa Nizam ke rumah sakit, Anwar bahkan diduga melakukan perilaku kurang baik kepada TR dan almarhum. Namun, sikapnya sontak berubah 180 derajat ketika sampai di rumah sakit. Perubahan drastis yang hingga kini TR tak mengerti apa maksudnya. Kemarin saya cerita ke rumah sakit segala macam, bapaknya merasa diganggu gara-gara suruh pulang sebelum berangkat ke rumah sakit. Itu pun disuruh pulang sama ibu tirinya. Pulang, hayu bawa anak ini ke rumah sakit karena kondisi anak ini makin parah, makin lemas. Hayu ke rumah sakit. Bapaknya ini gara-gara disuruh pulang langsung tidur, bukan langsung berangkat ke rumah sakit. Dan dibangunin sama istrinya. Kok malah tidur, hayu bawa ke rumah sakit. Itu ambek-ambekan. Bapaknya ini marah, pergi ke rumah sakit. Bahkan keterangan dari klien kami ini, anaknya itu dibawa ke mobil, dibanting. Dan selama perjalanan, menurut keterangan klien kami ini, bahkan dilempar pakai tas. Cuman setelah di rumah sakit, berubah. Yang seolah-olah ada dugaan bapaknya ini menyeting agar dia tidak dituduh melakukannya. Yang seolah-olah ibunya yang melakukan di sini gitu. Yang sudah siap dengan kamera di rumah sakit. Bapaknya pun siap posisinya sebelah anaknya dan lain-lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.